Lord, we thank you. Kami bersyukur Tuhan, You love all these children Kau mengasihi setiap anak-anak ini. because they are precious. Karena mereka sungguh berharga di mata. Lord, when you are on earth, Dan Tuhan, ketika Engkau ada di bumi you ini, said to your people, Engkau berkata kepada orang-orang-Mu, let the children come. biarkan anak-anak ini datang kepadamu. Don't turn them away. Jangan usir mereka. For such is the kingdom of Karena heaven. seperti orang inilah yang akan menerima kerajaan And then, surga. Lord, you took them to your arms. Dan Tuhan, Engkau bahkan merangkul mereka. You embraced them Engkau memeluk mereka. and you blessed them. Dan Engkau memberkati So mereka. we thank you for these children. Dan terima kasih Tuhan buat anugerah anak-anak ini. We ask you to just take them into your loving arms. Kami meminta Kau Tuhan untuk merangkul mereka dalam Surround tangan. them with your love. Penuhi mereka dengan kasih-Mu. Cover them with your precious blood. Lindungi mereka dengan darah-Mu yang berharga. Protect them, Lord. Lindungi mereka Tuhan. Give them divine health. Berikan mereka kesehatan yang Give ilahi. them your wisdom in their Berikan study. mereka hikmat dalam pelajaran mereka. Watch over them. Lindungi mereka. Let your guardian angels surround them. Biarlah malaikat-Mu memenuhi They mereka. will be saved all the days of their life. Sehingga kehidupan mereka dipenuhi dengan And keamanan. we ask that your Holy Spirit Kami minta Tuhan Roh Kudus-Mu will anoint them when they are young, mengurapi mereka bahkan sejak mereka usia so muda that they ini. will grow up in the knowledge of the Lord, Sehingga mereka bertumbuh dalam pengenalan and akan-Mu. they will love you. Dan mereka akan mencintai Bless kasih the Engkau. teachers and they teach these young people. Berkati guru-guru mereka, guru-guru sekolah minggu mereka Tuhan. Fill them with compassion and love. Berikan kasih setiamu ke dalam hidup Give mereka. them wisdom to minister to this young people. Hikmat untuk melayani anak-anakmu And ini. we claim your promise, Lord. Untuk kami terima janji-janjimu When Tuhan. we teach a child when it's young, Bahwa ketika kami mengajari anak-anak ini ketika mereka Your muda. word. Dengan firman-Mu. when they are old, Ketika nanti mereka sudah dewasa dan tua nanti. they will never depart from it. Mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. We Haleluya. bless them in the name of Kami Jesus. berkati mereka dalam nama Yesus. Amen. Amin. Good morning to everyone. Selamat pagi buat kita semua. Thank you for being with us today. Terima kasih sudah datang ya walaupun hujan, enak tidur di rumah tetapi tetap datang ibadah. Yes, because of the rain was still here. Nah, karena hujan tapi saudara tetap datang. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. And the rain reminds us Hujan ini mengingatkan kita. they are the showers of God's blessing. Ada berkat, ada hujan berkat daripada Tuhan. Amin. Amen. And let this shower of blessing come upon us today. Dan ada berkat, ada hujan berkat dari Tuhan kepada kita pagi hari ini. Again, it's my joy to be here. Jadi sukacita yang besar bagi saya untuk ada di tengah-tengah kita semua. And I always say that this is my second home. Dan selalu Bapak ini bilang gereja ini adalah rumah kedua saya. So when I come here, Jadi I setiap come home. setiap saya datang ke sini, saya seperti datang ke rumah sendiri. Hallelujah. Haleluya. Especially to see all those who are my students, Dan untuk melihat ya siswa-siswa Bapak ini, who are your pastors today. ya yang sudah jadi pendeta-pendeta di sini sekarang. I am so thankful to God. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. When I started this school in 1998, Ketika Bapak ini mulai sekolah ini tahun 1998, it has grown. sudah bertumbuh. We have sent out 800 people who Sudah ada graduated from here. 800 alumni dari sekolah ini They are all over Indonesia. sudah ada di seluruh Indonesia. What a great joy. Itu adalah sukacita yang besar. To God be the glory. Biarlah kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Dan hari ini, I like to share. tolong ditampilkan PowerPoint-nya. Apa ini? Ini ya. Ya. Okay, I like to share a message from the Lord, Apa ini mau sharing yang berasal dari firman Tuhan, fulfilling the purpose of God in our life. Memenuhi panggilan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amen. Amin. Because God has a purpose for your life and mine. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup saya dan hidup saudara. And His purpose is always good. Dan rencana Tuhan itu selalu baik. Katakan amin. Amen. Because God is good Karena Tuhan itu baik. all the time. Selama-lamanya. Hallelujah. Amin. So His purpose for you and me is always good. Jadi rencana Tuhan dalam hidup kita itu selalu baik.
And that's because God has a plan for your life. Dan itu kabar baiknya, Tuhan punya rencana dalam hidup saya dan hidup saudara. Jeremiah 29 verse 11 tell us Ya. this. Di kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 ayat hafalan kita dikatakan begini. I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Now notice the promise of God. Coba kita lihat dengan janji-janji Tuhan ini. My plans for you are good. Rancangan-rancangan yang ada pada aku katanya apa? Baik. And it's to prosper you. Tujuannya apa? Untuk membuat kita diberkati, berlimpah. Plans to give you hope and a future. Tuhan berjanji memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. You know, young people, we always worry about the future. Anak-anak muda pasti khawatir tentang bagaimana masa depan saya. 5 years time, 10 years time, what will my life be? Bagaimana 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, kayak mana hidupku nanti. But God says, I will give you a good hope and a good future. Tapi Tuhan berkata dari ayat ini, aku akan memberikan engkau masa depan yang penuh dengan harapan. But you must trust Him. Tapi apa syaratnya? Kita percaya. You must live for Him. Kita harus hidup bagi Dia. I was born in a very poor family. Bapak ini lahir dari keluarga yang sangat miskin. I was born before the Second World War. Bapak ini lahir sebelum Perang Dunia yang kedua. When the Japanese came and bombed Malaysia, Singapore, everything was gone. Ketika Jepang menyerang Singapura dan Malaysia, semuanya hancur. My family lost everything. Keluarga Bapak ini kehilangan semuanya. There was no school to go to. Tidak ada sekolah untuk bersekolah. What future have you got? Masa depan seperti apa yang Bapak ini bisa lihat? But God has a plan. Tetapi Tuhan punya rencana. He brought me to Singapore. Tuhan bawa Bapak ini ke Singapura. And from Singapore, I was educated. Dan di Singapura Bapak ini memperoleh pendidikan. And I came to know Jesus. Dan puji Tuhan Bapak ini ketemu dengan Tuhan Yesus. And my life changed for good. Dan hidupnya berubah selama-lamanya. Hallelujah. Haleluya. You see, God has a plan. Perhatikan, Tuhan punya rencana. Sometimes we have no plan. Kadang-kadang kita nggak punya rencana. We sometimes make plans for ourselves, but they fail. Kadang-kadang kita bikin rencana, gagal rencana kita The itu. best is to let God give you His plan. Yang terbaik adalah kita bisa lakukan, kita serahkan rencana itu kepada His Tuhan. plan for you is so good, it will direct your life. Rancangan Tuhan itu sebegitu indah, Dia akan menuntun langkah-langkah kita. If you come to know Jesus, Jika kita datang dan mengenal Tuhan Yesus, you love Him, mengasihi Dia, you trust Him, mempercayai Dia, God will give you His plan and guide you. Tuhan akan tunjukkan rencananya itu dan menuntun langkah kita. His Amin. plan is for your prosperity. Rencananya itu membuat kita apa? Untuk berkelimpahan. And it's not just material prosperity, Bukan hanya berkelimpahan secara materi, spiritual prosperity. tetapi juga berkelimpahan dalam rohani kita. God will use you and give you a prosperous ministry. Tuhan akan pakai kita dan pelayanan kita akan diberkati Tuhan. You will always have enough and more than enough in your life. Dan kita akan mengalami kelimpahan dalam hidup kita. No matter what background you are. Tidak peduli masa lalu saudara. If you obey God, Jika kita mentaati panggilan Tuhan, He will fulfill His plan in your life. Dia akan genapi rancangannya dalam hidup So saudara. some of you here will feel so miserable. Mungkin saudara ada yang di sini merasa hidupku ini nggak jelas. And you think, I don't have a future. Aku kayaknya masa depanku udah teropong, tak terlihat apa-apa. That's the devil's lie. Itu adalah kebohongan dari si iblis. God said you have a future. Tuhan sudah berkata, dibilang apa? Masa depanmu penuh dengan A pengharapan. good future. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Because your future is in God's hand. Kenapa? Karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amen. Amin. And He will give you hope. Dan Dia akan memberikan kita pengharapan. You know, God is at work through you. Jadi Tuhan sedang bekerja melalui hidup kita. Philippians 2 verse 13. Di kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. It is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Karena Allah lah, karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan
maupun pekerjaan menurut kerelaan. God is at work in you. Jadi Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. You may not know, Mungkin kita nggak sadar, but He's working in your life. tetapi Dia sedang bekerja dalam hidup saudara. He's drawing you to Himself. Dia sedang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Speaking to you in His still small voice. Dia berbicara kepada kita dengan suara lembutnya. And He speaks to you through His word. Dia berbicara kepada kita melalui firman Tuhan lewat Through Alkitab, the voice of the Holy Spirit. melalui suara Roh Kudus, Through the Rhema word of prophecy. melalui rema firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima. And God may even speak to you with an audible voice. Dan mungkin beberapa kita bahkan mendengar suara Tuhan, suara yang kita dengar dari Jesus telinga. said, Karena Tuhan Yesus berkata, my sheep hear my voice, domba-dombaku mengenal suara gembalanya and you follow me. dan mereka mengikuti aku. But many of us don't follow Jesus. Tapi banyak orang Kristen saat ini tidak mengikut Yesus lagi. God speaks to our mind, to our spirit many times. Tuhan sudah ngomong ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita berkali-kali. And tell us what we are doing is wrong. Dan mungkin Tuhan sampaikan, oh ini salah, yang ini yang benar. That we are not walking in God's way, you're walking in your own will. Engkau sekarang sedang berjalan di luar rencana Tuhan. So we put His voice aside, Tetapi kita acuhkan suaranya. and therefore God cannot continue to touch you and to work in you. Makanya Tuhan, kita berada di luar rancangan Tuhan. By going to do your own way, you are rejecting God's way. Dengan kita melakukan dengan cara kita tanpa sengaja mengalihkan, menolak rencana Tuhan. And many people do that. Dan banyak orang melakukannya. They hear the voice of other people. Mereka lebih mendengar suara apa kata orang. They see what people do, they want to follow them. Mereka lihat bagaimana pekerjaan pelayanan orang, dia mau tiru, copy paste aja pelayanan orang itu. Remember, Ingat, God's way is the best. cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Katakan amin. He will show you His way in the Bible, the Word of God. Tuhan akan tunjukkan itu melalui satu firman Tuhan. That's why you need to read the Bible. Maka kita harus baca firman. And before you read, you say, Dear God, speak to me. Sebelum kita baca, berdoa, Tuhan berbicaralah kepadaku. Show me what you want me to do. Tunjukkan apa yang mau aku lakukan. And God will hear you. Dan Tuhan akan mendengarkan dan menjawab So saudara. He works in you to will, to desire. Jadi dikatakan di sini Tuhan bekerja, bahkan kemauan kita pun Tuhan buat To do according to His good pleasure. untuk melakukan pekerjaan menurut rencana Tuhan. In other words, it's not to please you. Jadi rencana Tuhan ini bukan bicara menyenangkan hati saudara aja. It is to please God. Itu menyenangkan hati Tuhan. Amen. Amin. And when you please God, Dan ketika kita menyenangkan Tuhan, there's nothing God will not do for you. tidak ada yang tidak Tuhan kerjakan dalam hidup Nothing saudara. God will not bless you. Tidak akan ada berkat Tuhan yang tidak sampai kepada saudara. Because when you make God happy, Karena ketika Allah kita, Tuhan kita bahas senang, God will also make you happy. Tuhan akan menyenangkan saudara. Hallelujah. Amin. Here's a simple translation of this verse. Ada terjemahan yang lebih sederhana dari ayat ini. God is the one who enables you to you both to want and to actually live out His good purposes. Jadi Tuhanlah yang memampukan kamu, katanya, baik kemauanmu, bahkan juga melakukan yang menggenapinya dalam hidupmu untuk tujuan Tuhan itu. Notice about God who enables you. Jadi Tuhan kok yang memampukan kita. You say, I don't know, I can't do it. No. Mungkin saudara bilang, aduh, aku nggak tahu nih, bisa nggak aku kerjakan I'm ini? so weak. God. Aku lemah sekali, aku nggak I don't sanggup. have much education. Pendidikanku rendah, I come from a poor family. keluargaku miskin. That doesn't worry God. Itu tidak mengganggu Tuhan, rencana Tuhan nggak terganggu. God is greater than our situation. Tuhan kita jauh lebih besar daripada situasi kita. Amen. Amin. And God will enable you, will make it possible for you. Tuhan yang memampukan kita, mungkin bagi kita mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Amin. God will make it possible for you. Tuhan yang akan buat itu terjadi dalam hidup saudara. That you want to do this for God. Jadi saudara punya kemauan melakukannya bagi Tuhan. And actually has the grace and power to do it. Dan punya diberikan Tuhan kasih karunia-Nya untuk saudara mampu melakukannya. We are weak, Kita memang lemah, but God is strong. tapi Tuhan kita kuat. And the verse that said, I can do all things Ayat
who strengthens you. Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Lupa saya masih bisa. Hallelujah. Apa? Segala perkara dapat kutahan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. When we are willing, Nah, ketika kita mau diberikan kemauan sama Tuhan, God is there Tuhan hadir di situ to enable us untuk memampukan kita, to fulfill His good purpose. untuk menggenapi semua rencana Tuhan. Amen. Amin. So what are these purposes of God in our life? Apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? But before that, let me show you another important verse. Kita lihat lagi ayat yang penting untuk hari ini kita baca. Romans 8:28. Roma 8 ayat 28. We know that in all things God works for the good of those who love Him and will be called according to His purpose. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Sometimes our circumstances may not be so right. Kadang-kadang situasi kita memang nggak sesuai dengan harapan kita. Coming from a poor background, Berasal dari keluarga yang miskin. maybe not much education. Mungkin pendidikan kita tidak tinggi. We have a lot of people who may oppose us. Mungkin banyak orang yang menentang kita, yang tidak Things may suka. go wrong in our life. Banyak hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita doakan. But the Bible says God can turn things around. Tapi yang kita berkata Tuhan bisa rubah situasi itu dalam seketika. And He turn it around for good, Dan Tuhan ubah itu apa? Untuk kebaikan dalam hidup for kita. our good. Untuk kebaikan kita, saya dan saudara. And there are two conditions Tapi di sini ada syaratnya. that God will turn the situation around for good. Tuhan bisa ubah situasi kita itu untuk mendatangkan kebaikan. First, Yang pertama, you love God. kita mengasihi Dia, And mengasihi Tuhan. secondly, Yang kedua, you are walking in His purpose. kita berjalan dalam panggilan Tuhan. And that's what our subject is tonight. Nah, ini hari ini tema kita hari ini khotbah Bapak ini Fulfilling the purposes of God menggenapi in our life. rencana Tuhan dalam hidup kita. Amen. Amin. And what are these purposes? Apa aja itu panggilan kita dalam hidup kita? God has called us for several purposes. Jadi Tuhan sudah memanggil kita untuk beberapa tujuan. Number one, to make Jesus Lord of our life. Yang pertama adalah untuk membuat Yesus sebagai Tuhan dalam hidup Number kita. two, to live, to love like Jesus. Yang kedua untuk mengasihi seperti Yesus. Number three, to be holy like Jesus. Yang ketiga kudus seperti Yesus. And fourthly, to make Christ known. Yang keempat untuk memperkenalkan Yesus kepada dunia. These are the basic commitment that a believer and a true believer and follower of Jesus Christ must have in his everyday life. Jadi ini adalah komitmen dasar bagi orang-orang yang benar-benar percaya, pengikut Kristus yang mereka harus kerjakan dalam hidup mereka setiap hari. If these four things are in your life all the time, Jika 4 poin ini ada dalam hidup kita, dalam sepanjang hidup kita, God will turn your situation around Tuhan akan ubahkan situasi hidup kita bersama-sama derajat and make it good. dan membuat yang tadinya tidak baik menjadi Give baik, you hope and a future. memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Hallelujah. Haleluya. You know, friend, it's so simple. Teman-teman, sangat sederhana. Only problem is Masalahnya hanya ini aja. many of us are not willing. Banyak kita yang enggak mau. It is when we are willing Hanya saat ketika kita mau saja to fulfill these purposes, untuk memenuhi tujuan ini, God will bless us. Tuhan akan mencurahkan God berkat. will prosper us. Tuhan akan membuat kita berkelimpahan. God will give us hope. Tuhan akan memberikan kita pengharapan. God will give us a good future. Tuhan akan memberikan kita masa depan yang luar biasa. Hallelujah. Amin. Because He's the God of heaven. Karena Dia adalah Allah pemimpin surga itu. What is impossible with man, He can be possible. Mungkin bagi kita mustahil, tidak mungkin, tapi bagi You Dia say, tidak ada yang oh, mustahil. my situation banyak susah lah. Waduh. What? Betul lah. Pak, Bapak nggak tahu aja situasi Pak, ngeri Pak. But God said, I can turn it around. Tapi kata Tuhan, aku bisa ubah itu semua. If you love me Sepanjang kita mengasihi Tuhan and walk in my dan purpose. berjalan dalam panggilan itu. Now today, Dan hari ini, at the end of this message, setelah selesai nanti Bapak ini you khotbah, say, God, I want to walk in your purpose. Bapak ini pengen semua kita bilang, Tuhan, aku mau berjalan dalam panggilan itu. I choose to love you. Saya memilih untuk mengasihi. You see, there
there are choices in life. Saudara, kita dihadapkan dengan begitu banyak pilihan dalam hidup. Choices for good, choices for evil. Untuk pilihan melakukan hal yang baik atau melakukan hal-hal yang tidak baik. You and I must determine to make the right choices. Dan kita harus mengambil keputusan Because untuk God, mengambil pilihan yang tepat. because God gave you a free will. Karena Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih. He offers you this. Tuhan sudah kasih pilihan ini nih. You need to choose and decide, yes, I want what God wants to give. Tugas kita hari ini berkata, yes, ya Tuhan, aku mau memenuhi panggilan ini. If today your choice is yes, Jadi hari ini pilihan kita adalah katakan ya. then these four things must be in your life. Dan semua 4 hal ini ada dalam hidup kita. You will decide, yes, Lord, I'm going to do this for you. Saudara bisa katakan, Tuhan, ya, aku mau melakukan ini untuk Engkau. So that Romans 8:28 will be true. Sehingga Roma 8 ayat 28 ini tergenapi dalam hidup saudara. Let's look at the first one. Kita lihat yang pertama, poin yang To pertama. make Jesus Lord. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. You know, after preaching on the day of Pentecost, Setelah berkhotbah di hari Pentakosta, Peter told the people who Jesus is and what Jesus has done for them. Petrus berkhotbah di depan ribuan orang dan menceritakan tentang And Yesus. he ended his sermon with this challenge. Dan dia akhiri khotbahnya dengan tantangan ini. Acts 2:36. Kisah para Rasul 2 ayat 36. Therefore, let all Israel be assured of this: God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Katakan begini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. The word Christ means Messiah, Arti Kristus adalah penyelamat, Mesias. and Mesias. Messiah means anointed king. Mesias itu artinya apa? Raja yang diurapi. God has anointed Jesus as king. Jadi Tuhan sudah mengurapi Yesus sebagai raja. You notice this Jesus whom you crucified. Dikatakan begini, hei kalian tahu bangsa Israel, orang yang kau baru saja salibkan itu. Oh, dia sudah mati, amannya susah akan membuat oh, Macam mana ini udah mati, dia tidak ada lagi pengharapan bagi kita. The devil thought when he killed Jesus, that's the end. Iblis menaruhkan kepikiran mereka bahwa ketika Yesus mati, selesai sudah. He used evil men to crucify Jesus. Iblis memakai orang-orang yang jahat untuk menyalibkan Yesus. But God's plan was Tetapi rencana Tuhan adalah the crucifixion of Jesus is a victory. penyaliban Yesus adalah kemenangan itu. And that's why Jesus shouted, "It is Makanya finished." Yesus berteriak dari salib itu dikatakan apa? Sudah selesai. What is finished? Apa yang selesai? 1 John 3:8 says, He destroyed the works of the devil. Ya, di 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan Tuhan Yesus sudah mengalahkan, menghancurkan pekerjaan iblis. It is finished, the work of redemption. Jadi pekerjaan penebusan itu sudah selesai. And all men say he's dead, he's buried. Faithless. Orang bilang, oh dia sudah mati, dikuburkan, selesai, tak ada lagi. But Jesus, but God raised him from the dead. Tetapi Yesus dibangkitkan dari To kematian. be alive forevermore. Dan dia hidup selama. Hallelujah. Haleluya. What was God's purpose? Apa yang rencana Tuhan? He has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and King. Jadi dikatakan apa? Yesus yang telah disalibkan itu dibuat apa? Menjadi Tuhan dan Raja. Notice, God has made. Jadi dikatakan Tuhan yang membuat dia menjadi Yesus itu Tuhan dan Kristus. That means it is the will of God Jadi itulah kehendak Allah that Jesus be Lord and King in every person's life. menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam setiap orang, hidup orang yang Amen. percaya. Amin. If Jesus is not Lord and King in your life, you are not in the will of God. Jadi kalau kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, And that's why many Christians have no hope. kita di luar rencana Tuhan. Makanya banyak orang tidak Because lepas they dari have no pengharapan. future. Karena mereka tidak melihat pengharapan Because they itu. don't make Jesus Lord and King. Karena tidak dibuat mereka Yesus sebagai Tuhan dan Raja mereka. It is God's will that you make Jesus Lord and King in Jadi your kehendak life. Allah dalam hidup kita adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. And when Jesus is Lord, Ketika Yesus menjadi Tuhan,
He will change your life. Dia akan mengubahkan hidup He saudara. will turn the situation Dia akan ubahkan situasi saudara. because He's in control. Karena dia sedang ada dalam kendali. Hallelujah. Amin. Philippians 2, 9, 11 says, Di Filipi 2 ayat 9 sampai 11. God has highly exalted Him, Jesus, and gave Him a name which is above every name. That in the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, things on earth, things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God. Ya, Filipi 2 ayat 9 sampai 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. God has raised Jesus to the highest place. Allah Bapa sudah mengangkatkan Yesus kepada tempat yang paling tinggi. Give Him a name above all other names. Memberikan Yesus nama di atas segala nama. Name above all kings and all authorities and all Nama power. di atas semua raja, pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini, namanya lebih tinggi. Because His name is the greatest. Karena namanya yang terbaik, yang His name is the terbesar. highest. Nama dia yang lebih His tinggi. name is the most powerful. Namanya yang paling berkuasa. In His name there's salvation. Dalam nama Yesus ada There's keselamatan, healing. ada kesembuhan, ada His kelepasan. name situation turn Suatu around. situasi bisa berubah karena namanya. And that's only if you make Him Lord. Itu terjadi ketika kita buat Yesus sebagai Tuhan. Many people miss the blessing Banyak orang kehilangan berkat Tuhan because they don't make Jesus Lord. karena mereka tidak membuat Yesus sebagai Tuhan. Oh, I want to run my own life. Aku mau hidup dengan I cara want to do baru. what I want. Aku pengen hidup cuma sekali. Oh, I have ambition for it. Aku punya ambisi ini, rencana. Oh, I want to do so many things. Ada banyak kali rencana dalam hidupku ini. You make yourself Lord of your life. Artinya kita membuat kita sebagai Tuhan dalam hidup kita. And that's the problem. Itu masalahnya. No, Jesus gave a warning. Tuhan Yesus sudah kasih Matthew peringatan. 7, verse 21. Matius 7 ayat 21. Not everyone who calls me Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father who is in heaven. Ya, Matius 27 dapat dikatakan kepada orang-orang yang tak percaya itu, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Many people sing and say, Jesus, Lord, Lord, Lord. Banyak orang yang cuma nyanyi di mulut aja, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, But the heart is not there. tetapi hatinya enggak. They don't need it. Mereka enggak percaya. Just because you say Jesus, Lord, Lord, doesn't mean you will go to heaven. Jadi bukan karena kita ngomong Tuhan, 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 itu masuk surga. But only the one who does the will of God. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. And what is the will of God? Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? God has made this Jesus who crucified Lord and King. Yohanes 6 itu kan, kita percaya kepada dia, Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. The will of God of Jesus was to be really Lord and King. Artinya apa? Kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. You see, the Bible said you want salvation. This is the condition in Romans 10:9. Jadi, yang kita juga dijelaskan bagaimana kita bisa menerima kerajaan surga itu. Roma 10 ayat 9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart God raised him from the dead, you will be saved. Jadi jika kita mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Why did God raise Jesus from the dead? Kenapa Tuhan Allah Bapa membangkitkan Yesus dari kematian? Philippians 2:9-11 tell us that. Filipi tadi sudah menjelaskan 2 ayat sampai He 11 raised tadi. him to the highest place Allah Bapa membangkitkan dia ke tempat yang paling tinggi. and gave a name above every other. Memberikan Yesus nama di atas segala nama. So at the name of Jesus, Nama Yesus itu yang paling tinggi. every knee must bow Semua lutut harus bertelur. in heaven and on Baik di earth sorga, di bumi, and under the earth. bahkan di bawah bumi.
declaring that Jesus is Lord Harus mengakui Yesus sebagai Tuhan. to the glory of the Untuk Father. kemuliaan namanya saja. When you say Jesus is your Lord, it glorifies the Father. Jadi ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita sedang memuliakan Bapa di And sana. when you glorify the Father, Dan jika kita memuliakan nama Allah Bapa, He will also glorify you Dia juga akan memuliakan hidup saudara, and bless you memberkati saudara, and turn your world around mengubah hidup saudara to fulfill His purpose. untuk menggenapi panggilannya dalam hidup saudara. Amen. Amin. Now, you know it's very hard. Sang saudara memang sulit You say, mengalami ini. oh, I pray, make Jesus Lord. Ayo, susah dah, very hard. Aduh, gimana caranya ini menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Of ourselves, we don't want. Sebenarnya kalau daging kita memang kita nggak mau, Unless God, through His Spirit, do something. kecuali ketika Tuhan melalui Roh Kudusnya melakukan sesuatu dalam hidup kita. The Holy Spirit going to convict you. Roh Kudus yang akan meyakinkan kita. And that's what 1 Corinthians 12:3 says. Makanya itu di 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, Therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God says Jesus is accursed. And no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dan berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. In Acts chapter 2, Di Kisah Para Rasul pasal 2, after Jesus said, setelah Yesus berkata, God has made this Jesus both Lord and King. setelah Petrus berkata, Allah Bapa sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. And verse 37 said, Dan ayat 37 berkata, they were cut to the heart. itu sungguh kena kepada hati mereka. It's like a sword pierced their heart. Seperti pedang yang menusuk ke dalam hati mereka, And the jantung people mereka. say, Dan orang-orang itu berkata, what must we do? apa yang harus kami lakukan? And Jesus said, repent. Dan Petrus berkata, bertobatlah. You see, friend, Teman-teman, it's the Holy Spirit that convicted the crowd. Roh Kudus kok yang meyakinkan, meneguhkan hati orang-orang yang hadir di And sini. 3,000 came to Dan Jesus pada saat itu ada 3.000 orang yang bertobat. and obeyed Him in baptism. Dan semua mereka menerima baptisan. The Holy Spirit is the one who's going to speak to you and convict you. Jadi Roh Kudus kok yang meneguhkan dalam hati kita. But unfortunately, we have a choice Tapi itu tadi, selagi-lagi kita punya pilihan. to obey the conviction Untuk taat kepada peneguhan Roh Kudus itu, or stop it, atau nggak usah stop and we aja. don't want it. Kita nggak mau. Today, Hari ini, is Jesus your Lord. ketika Tuhan Yesus menjadi You know, Tuhan dalam hidup Thomas was called a doubtful man. Thomas, Thomas dikatakan, he was a doubtful man. Thomas disebut murid yang ragu-ragu. He didn't believe Jesus rose from the Dia tidak yakin Tuhan bangkit dari When the kematian. others told him, Ketika murid-murid lain bilang, Yesus bangkit, Thomas nggak he percaya. said, unless I see my own eyes touch him and touch his wound, I will believe. Thomas bilang, kecuali kulihat, kupegang lubang di tangannya, baru aku percaya. And Jesus showed up Dan tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri. and he said, oh, my Lord and my God. Baru Thomas bilang, oh Tuhanku. And he became a disciple. Dan dia menjadi murid Yesus. He went to India Dia pergi ke India. and converted the king in the Kerala state. Dan dia membawa raja di situ bertobat menerima And Yesus. the whole province became Christian. Dan seluruh provinsi di situ menjadi Kristen. And that's why there's a St. Thomas church there. Makanya ada di sana gereja Santo Thomas. Because he made Jesus Lord. Karena dia memerintahkan Yesus menjadi Tuhan. God used him mightily. Tuhan pakai dia luar biasa. Amen. Amin. You see, if Jesus Christ is not Lord at all, he's Jika not Lord of all. jika Yesus bukan menjadi Tuhan dalam hidup kita, berarti dia bukan Tuhan dalam segalanya dalam hidup kita. Lord of all means I surrender all. Artinya Tuhan atas segalanya, artinya kita bilang Tuhan aku berserah penuh. Yeah, aku berserah, we sing all the time. Huh? Kita sering nyanyikan lagu ini. But all the time bohong. We sing but we don't mean it. Kita nyanyi tapi kita nggak sungguh-sungguh menyanyikan. If Jesus all in your life, you surrender all, make him Lord of all. Jadi ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, kita menyerahkan dia menjadi Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. You know, we are so many of us are singing hypocrites. Nah,
Kadang kita nyanyi ini memang nggak sungguh-sungguh. We sing but we don't mean. Kita nyanyi tapi sekedar bernyanyi. Second important purpose is to love like Jesus. Kemudian selanjutnya untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi. So Ephesians 5:1 and 2. Verse 1 says, therefore be imitators of God as dear children. Be Oke. imitators. Jadi dikatakan di sini, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih. We have to imitate, not to be like God. Kita bilang penurut-penurut, kita mengikuti, kita menjadi seperti serupa dengan Allah. Remember, God is love. Ingat, Allah adalah kasih. We have to be like God. Kita harus menjadi serupa dengan And Dia. to walk, to be like God means to walk in love as Christ also loved us and given himself for us. Jadi ketika kita An offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. I don't know what happened there. Jadi ketika kita berjalan dengan Allah, dengan Tuhan, berarti kita berjalan dalam kasih. Ya, seperti Kristus mengasihi kita dan memberikan hidupnya bagi kita, memberikan pengorbanan yang terbesar, yaitu memberikan hidupnya. Jesus is God. Remember that? Jadi Yesus adalah Tuhan. Thomas said, my Lord and my God. Dan Thomas di Yohanes 8 tadi berkata, Engkaulah Tuhan dan Allahku. And Jesus, because he's God, is also love. Jadi ketika Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Allah, berarti Yesus juga adalah kasih. And he loved us so much. Dan Yesus mengasihi kita luar biasa. He gave his life for ungodly sinner like you and me. Dia berikan hidupnya bagi kita orang-orang yang berdosa, yang tak layak ini sebenarnya kalau kita lihat That hidupnya. means we must love like Jesus. Jadi ketika dikatakan menjadi serupa dengan Kristus adalah berarti kita pun mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Jesus gave a new commandment in John 13:34, 35. Tuhan Yesus memberikan satu perintah yang baru dari Yohanes pasal 13. A new command I give you, love one another, as I have loved you, so you must love one another. By this all men will know you are my disciple, if you love one another. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti Allah telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jesus said you must love one another like I love you. Jadi Tuhan Yesus berkata, kamu saling mengasihilah sama seperti aku telah mengasihi kamu. We must be forgiving. Kita harus gampang mengampuni orang lain. We must be forbearing. Ya, kita saling menanggung beban satu We sama must lain. be patient and gentle like Jesus. Kita sabar, penuh kasih seperti Yesus. We have to forgive one another 100 times. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jesus said 70 times 7, that is 490 times. Tuhan Yesus berkata berapa kali? 70 kali 7. Kalau kita hitung secara matematika 450 kali. That means unending forgiveness. Sebenarnya artinya apa? Mengampuni tanpa batas. But we love one another. Ketika kita mengasihi satu sama We lain, pray for one another. mendoakan satu sama lain, We help one another. menolong satu sama lain, We minister to one another. melayani satu sama lain, We bless one another. memberkati satu sama lain. Too many of us bless ourselves but don't bless other people. Seringkali kita memberkati diri kita sendiri, tapi orang lain kita lupa. And what did Jesus say? Apa kata Tuhan Yesus? It's more blessed to give than to receive. Tuhan Yesus berkata lebih baik orang yang memberi daripada yang menerima. Freely you receive, freely give. Engkau menerima cuma-cuma, engkau juga memberi cuma-cuma. But many of us so stingy. Banyak orang ya sangat egois ya. We hold our money so tight. Kita pegang duit kita kuat kali, kita bikin apa lagi semua lapan biar tidak lepas. God said we have to be open. Tuhan bilang buka, Give freely, give sacrificially. berikan dengan ya sukacita. Because that's what Jesus did. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. He gave freely. Dia memberikan dengan He cuma-cuma. gave sacrificially. Dia memberi bahkan berkorban By giving up his life. dengan memberikan hidupnya. So are you willing to give up your life Apakah kita mau memberikan hidup kita for others who Jesus loved? untuk orang-orang yang Tuhan Yesus kasihi? If you are willing, then why are you so stingy? Kalau kita katakan, "Wah, Yesus mau," kok kita begitu pelit? We have to love like Jesus. Kita harus mengasihi seperti Yesus mengasihi.
1 John 4 verse 7. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7. Dear friend, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. So if God's love is in you, you will love one another. Jadi jika ada kasih Allah dalam hidup kita, kita akan mampu mengasihi satu It sama lain. shows you are born of God. Itu menunjukkan kita telah lahir dari Allah. People who do not know Jesus Orang-orang yang belum mengenal Yesus, are only born of the mother. mereka hanya lahir dari ibunya We are saja. born of the mother. Lahir dari seorang ibu. You are born with a sinful nature, Berarti kita lahir dengan dosa itu. and all the evil is in you. Dan semua kejahatan-kejahatan itu, And that's kedagingan why itu. we hate people. Kita gampang membenci orang. We become dirty in our mind thinking. Pikiran kita gampang dikotori. We always say hurtful things. Kita sering ngomong dan melukai orang lain. But Jesus said we must be born again. Tetapi Tuhan Yesus berkata kita harus lahir kembali. Born of God, he says. Dilahirkan dari Allah. When you are born of your mother, you receive your mother and father's sinful nature. Ketika kita lahir dari ibu kita, dari bapak kita, kita diwariskan dengan dosa-dosa itu. When you are born of God, you receive God's holy and loving nature. Ketika kita lahir dari Allah, kita menerima apa? Diwariskan kekudusannya, So you kesuciannya. love like God. Dan kita bisa mengasihi seperti Yesus Amen. mengasihi. Amin. You know, Romans 5 verse 5 says, Roma 5 ayat 5 berkata, the love of God has been poured into our heart by the Holy Spirit. kasih Allah itu telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. By our own human nature, we cannot love people like Jesus. Dengan kekuatan kita memang kita nggak bisa mengasihi seperti Yesus. Only when we are filled with the love of God given by the Holy Spirit, Hanya ketika kita menerima kasih itu melalui Roh Kudus dalam hati kita, that we can love people like Jesus. maka kita bisa mencurahkan kasih itu kepada orang lain. Hallelujah. Haleluya. Thirdly, Yang ketiga, God's purpose is to be holy like Jesus. tujuan panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah kita kudus, menghidupi kekudusan itu seperti Yesus. 1 John 2:6. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. He who said he abides in him ought himself to walk as he walked. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. We are to walk like Jesus. Kita harus berjalan seperti Kristus. And Jesus was holy. Dan Yesus adalah kudus. And we are to be holy Maka like Jesus. kita juga kudus seperti Yesus. And this is a command from 1 Peter 1:15 and 16. Dan itu juga yang ada di 1 Petrus 1 ayat 15. Just as he called you is holy, so be holy in all you do, was written, be holy because I am holy. Jadi dikatakan di situ 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. God said, I'm holy. Maka itu yang 19 naikkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. I'm holy. Jadi Tuhan berkata, aku kudus. So you must be holy. Maka kita juga harus kudus. Because the Bible is very strong about our calling. Jadi Alkitab kita sangat jelas berbicara tentang panggilan hidup kita. Again, Timothy 1:9. 2 Timotius 1 ayat 9. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Notice the words here. Coba kita perhatikan ayat ini. He saved us and called us to a holy life. Dia menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus. This is His purpose and grace. Ini adalah panggilan dan karunia-Nya dalam hidup kita. In Ephesians 1:1, Di kitab Efesus 1 ayat 1. God chose us in Christ before the creation of the world to be holy and blameless
in His sight. Bahwa Allah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. And that's in love. Dan itu dipilih dengan kasih. In love for Jesus, for God. Dalam kasih untuk Yesus, untuk Tuhan. We want to be holy. Tuhan and mau blameless. kita hidup dalam kekudusan ini. You see, Hebrews tell us, therefore, without holiness, no one shall see the Lord. Ibrani 12:14 dikatakan tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Tuhan. And that's something important. Dan ini yang sangat penting. Many Christians think they're going to heaven. Banyak orang berpikir ke surga. My understanding of the Bible Pemahaman saya tentang Alkitab, is that majority will not go to heaven. banyak orang yang tidak masuk. Because the Bible says only a remnant will be saved. Katakan hanya yang terpilih yang selamat. And the remnant are those who are holy. Dan orang-orang itu orang-orang kudus. And there are not many holy Christians around. Nah, banyak yang tak pilih untuk menjadi kudus. They are full of holes but not holiness. Mereka kalau holy kan kalau bahasa Inggris holes, banyak lubang-lubangnya tapi tidak kudus dia katanya, banyak celahnya. Are you holy? Apakah kita kudus? And you live a righteous life. Kita hidup dalam hidup yang benar. You refuse to sin. Kita memilih untuk menolak You don't want to dosa. fall to temptation. Kita katakan tidak kepada You don't want to cobaan. follow the world. Kita nggak mau mengikuti dunia ini. You don't want to be like your friends who do not know Jesus. Kita nggak mau ikut cara teman-teman kita yang belum kenal Tuhan. You want to be separated to God Kita mau terpisah orang-orang yang mengikut and Tuhan live for Jesus, untuk hidup seperti Yesus. even though they may not like you. Mungkin banyak orang yang tidak suka sama kita. You cannot compromise. Jangan biarkan itu menjadi alasan You kita. need to live for Jesus. Hiduplah untuk Yesus. So you'll be holy. Jadi kita hidup dalam Then you're guaranteed of heaven. dan kita dijamin surga. You see, God is a holy God. Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Heaven is a holy place. Surga adalah tempat yang kudus. Anything unholy cannot get there. Tidak ada yang tidak kudus masuk ke sana. That's why the verse says, without holiness, no one shall see. Makanya dikatakan tanpa kekudusan tidak bisa melihat Tuhan. I challenge you today. Makanya Bapak ini mau tantang kita hari Make ini. up your mind Tentukan pikiran kita hari and ini. say, God, with you helping me, Kita katakan Tuhan tolong aku. I want to be holy. Aku mau hidup dalam kekudusan. And the last important purpose for Dan yang terakhir what adalah is to make Christ known. untuk mengenalkan Yesus pada dunia. Yesterday in the graduation, the team was called to witness. Kemarin kita baru saja wisuda sekolah misi kita. Tema kita adalah sebuah panggilan menjadi saksi. The Apostle Paul was a persecutor of the church. Saulus dulu waktu dia masih menjadi orang-orang yang menganiaya orang Kristen. He hated Christians. Dia sangat benci orang-orang percaya. He did not want to be acknowledging Jesus as Messiah. Dia tidak mau mengakui Yesus sebagai Raja. So he killed Christians. Dia membunuh, He menganiaya went orang into Kristen. jail. Dia kirim orang itu ke penjara. Then he met Jesus on the road to Dan Damascus. ketika dia dalam perjalanan menuju Damaskus, dia berjumpa dengan Yesus. His life was changed. Dan hidup dia berubah 180 And derajat. later he wrote this verse in Galatians 1. Dan kemudian setelah itu dia menulis dalam hidupnya di buku di kitab Galatia. He looked back. Ketika dia mengingat masa lalunya, He realized that God had a purpose in his life. dia lihat bahwa Tuhan punya panggilan dalam hidup. And he turned his life and circumstance around for him. Tuhan atur kehidupannya agar dia masuk dalam rencana. That's what he said in Galatians 1:15-16. Dan ini yang dia tulis dari Galatia Even 1:15. before I was born, God chose me and called me by His marvelous grace, and it pleased God to reveal His Son to me. Why? So that I can proclaim, I can preach the gospel, the good news of Jesus. Jadi katakan, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. This is God's purpose for every Christian. Jadi inilah panggilan kita. Semua orang percaya ini panggilan kita. It's a great commission. Itu adalah amanat agung. When Jesus said, go into all the world and preach the gospel to all creation. Jadi perintah Tuhan apa? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. That's
why we must be mission-minded. Makanya walaupun kita bukan misionaris, tapi pikiran kita That's why we pikiran must misionaris. evangelize. Makanya kita harus memberitakan Injil. That's why we must preach the gospel. Maka kita harus menceritakan Injil kepada teman-teman Because kita. Jesus said we are to be witnesses when the Holy Spirit come upon us. Karena di kisah 1 ayat 8 dikatakan apa? Kita akan menjadi saksi ketika Roh Kudus itu. The Holy Spirit in you is to make you a witness for God. Roh Kudus dalam hidup kita itu mendorong kita menjadi saksi bagi Not Tuhan. make us proud of our spiritual gift. No. Bukan untuk sombong karunia hidup kita, karunia Roh dalam hidup kita. On the day of Pentecost, Dalam waktu ketika Roh Kudus when the dicurahkan, Holy Spirit came upon the church, ketika Roh Kudus turun kepada orang-orang percaya pada waktu itu, what happened? apa yang terjadi? They all start preaching, Semua mereka mulai berkhotbah. and 3,000 souls were saved. 3.000 orang bertobat. The Holy Spirit is the evangelist in your life. Jadi Roh Kudus itu adalah penginjil dalam hidupmu. He will give you power Dia berikan kekuatan to be powerful witnesses for Jesus. untuk menjadi saksi yang luar biasa bagi You dia. know this great evangelist D.L. Moody. Ada seorang penginjil yang luar biasa namanya D.L. Moody. The Christian has only one business in this world, Dia and berkata, that is to win souls. Dia berkata begini, orang-orang percaya hanya punya satu bisnis dalam hidupnya, Your business- yaitu memenangkan jiwa-jiwa. Your business not to make money, Jadi bisnis kita bukan hanya untuk bicara not to menghasilkan be a uang, millionaire. bukan hanya menjadi milioner, Your business is not to acquire as much property as you can. bukan kita bisnis kita bukan hanya gimana biar banyak rumah saya. God's business for you is win souls. Bisnis Tuhan dalam hidup saudara adalah memenangkan That's why jiwa-jiwa. the Holy Spirit is given to us Makanya Roh Kudus diberikan kepada kita to give us power untuk memberikan kita kuasa so that we can be witnesses for Jesus. untuk membuat kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. You know, Jesus said, Tuhan Yesus berkata, "You did not choose me, but I chose you, appointed you, so you Bukan will kamu. go and bear fruit that will last." bukan kamu memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu agar apa? Agar kita berbuah lebat dan bertahan lama. What is this fruit? Buah apa ini? Here is what we read in the Bible. Ini yang kita lihat. Proverbs 11:30. Amsal 11 ayat 30. The fruit is the fruit of evangelism. Jadi buahnya itu buah penginjilan. When you share the gospel, Ketika kita beritakan Injil, the fruit is soul. jadi buahnya adalah jiwa. That's why Proverbs 11:30 says, Jadi Amsal 11 ayat 30 berkata, "The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise." jadi buah dari kebenaran itu adalah pohon kehidupan, dan orang-orang yang memenangkan jiwa itu dikatakan bijaksana, berhikmat. Why is winning soul wise? Kenapa orang yang memenangkan jiwa dikatakan berhikmat, bijak? Because it's obeying God's command. Karena kita sedang mentaati perintah It is Tuhan, fulfilling the will of God. menggenapi panggilannya And dalam the hidup. will of God that everyone must be saved. Dan kehendak Tuhan adalah semua orang, tidak ada satupun yang Because mati, the tetapi Holy diselamatkan. Spirit is given to you to win soul, to witness. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita bersaksi. So you do that, Ketika kita melakukannya, then you are wise. berarti kita bijaksana. You don't win soul, Kalau tidak memenangkan jiwa, kau orang bodoh. tahu saya diterjemahkan ini ya. You are stupid. Yang bodoh katanya. You want to make money, you want to be successful, you want this one, but you don't win soul. Kita sibuk cari duit terus kan, lupa memenangkan jiwa. Then you are orang bodoh. Gitu ya. Only when you win soul, you are wise in God's eyes. Ketika kita memenangkan jiwa, Tuhan lihat kita ini orang And yang God will bless you. dan Tuhan akan berkati. See the reward God give you to win soul? Lihat apa upahnya bagi orang-orang yang memenangkan jiwa. Daniel 12:3. Daniel 12 ayat 3. Those who are wise will shine as bright as the sky, and those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. Orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Many people want to be a Hollywood star. Banyak orang pengen jadi bintang film di Hollywood. Many want to be a football star. Ada yang mau jadi pemain bola terkenal. Many want to be beauty star. Ada yang mau jadi
bintang kecantikan. But there's a star God wants to give you. Tetapi ada satu bintang yang Tuhan mau kasih kepada kita. A star in heaven. Bintang-bintang di surga. And how do you get that star? Bagaimana kita dapat itu? You don't have to be beautiful. Tak harus cantik. You don't have to be skillful like a soccer player. Tak harus pandai main bola seperti Ronaldo. Very simple. Sangat sederhana. Win soul. Menangkan jiwa. You will turn people to righteousness. Ketika kita membawa orang kepada kebenaran Tuhan, You will shine the stars in heaven. dikatakan kita akan bercahaya seperti cakrawala. Hallelujah. Haleluya. Amen. Praise the Lord. That's what you and I want. Inilah panggilan kita, saya dan saudara. You know, we conclude with these few quick thoughts. Kita The purposes of God must be seen in our life so that people will know we are real disciples of Christ. jadi panggilan Tuhan dalam hidup kita ya harus terlihat ketika orang melihat kita itu benar-benar murid Kristus. It is the love of God in us, working through us by the Holy Spirit, who enable us to live that way. Jadi itu adalah kasih Tuhan yang bekerja dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang memampukan kita menggenapinya. By living such a life must spring from the sense of gratefulness to God for what He has done for us through the cross. Jadi hidup seperti ini itu berasal daripada ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang sudah dikerjakannya di kayu salib. Are you grateful to God? Apakah saudara bersyukur buat salib? Are you grateful for His love? Apakah saudara bersyukur atas kasihnya yang begitu Are besar? you grateful for what God has done for you at the cross? Apakah saudara bersyukur buat apa yang sudah dikerjakannya sempurna di kayu Are you salib? grateful to Jesus for dying for you? Apakah saudara bersyukur Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa Are you kita? grateful to God for blessing you? Apakah saudara bersyukur atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup saudara? You know, in my years of ministry, Bapak saudara tahu dalam tahun-tahun pelayanan Bapak ini dalam I pelayanan found one thing. Bapak ini temukan satu hal. There are many ungrateful Christians. Banyak orang yang tidak bersyukur dalam That's hidup. why we are selfish. Makanya dia jadi egois. That's why we are stingy. Akhirnya dia jadi pelit. That's why we don't love God and serve God. Dan makanya orang susah melayani dan mengasihi Tuhan. Because we are ungrateful. Karena mereka tidak melihat itu baik lagi, tak mengucap No. syukur lagi. Bible tells us because of what Jesus has done, Jadi di Alkitab dikatakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, we must surrender our life. kita harus menyerahkan hidup kita kepada-Nya. 2 Corinthians 5:14 and 15. Di 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all, therefore all died. Semua mati. He died for all that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Christ died for all of us, Tuhan Yesus Kristus sudah mati bagi kita semua, so we must all live for Christ. supaya apa? Kita hidup untuk Dia, untuk Amen. Yesus. Amin. And then we surrender to Jesus, Artinya kita berserah kepada Tuhan Yesus, so He can fulfill His purpose in our life. sehingga Dia bisa menggenapi panggilannya dalam hidup kita I'm blessed now. dan Let memberkati. me close with the words of this great missionary. Jadi Bapak ini mewakili dengan sebuah kata-kata dari misionaris yang luar biasa. C.C. Studd was a millionaire at the age of 32. C.T. Studd ini adalah seorang milioner, orang kaya raya pada usia 30 tahun. And one day God spoke to him Dan satu hari Tuhan berbicara kepada dia. and he surrendered his life to Jesus. Dan ketika Tuhan berbicara, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. He was an Oxford scholar Dia adalah tamatan dari sekolah Oxford. who earned a lot of money as a teacher in the Dan university. dia mendapatkan banyak uang sebagai pengajar pada saat But he itu. was a gifted cricket player represent England Dan dia juga pemain kriket yang terkenal, menjadi pemain nasional Inggris pada saat itu. and could earn a lot of money. Dia dapat banyak uang sebagai seorang But he olahragawan, gave it all up. tapi dia tinggalkan semua itu. Why? Kenapa? Because he valued Christ's sacrifice. Karena dia menghargai pengorbanan Yesus yang luar biasa. So when he gave up his life career, people say, "Ayo, what a pity! Aduh. Oh, what a sacrifice!
semua itu untuk pelayanan. Orang bilang apa? Alamak, kenapa ditinggalkannya? Sayangkali dia masih muda, masa depannya masih. He was a millionaire by being a sportsman for the country and a scholar. Dia adalah orang yang sangat kaya, dia pemain nasional Inggris dan dia juga pengajar yang terkenal. At the age of 30, Di umur 32 tahun. but he gave it all up to God Tapi dia tinggalkan semua untuk Tuhan. and surrendered his life Dan dia serahkan hidupnya to be a missionary to Africa. untuk jadi misionaris ke Afrika. In those days, it was dangerous. Dan pada waktu itu Afrika itu bahaya. And the people said, "Oh, Abdul, what a pity, what a sacrifice." Aduh, kenapa Bapak itu mengorbankan begitu banyak hal? He gave us so much. Dia tinggalkan semua. You know what he said? Tahu apa dia katakan? This is what he said. Ini yang dia bilang. If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him. Oke, luar biasa ya. Kita perhatikan ya. Jika Yesus adalah Tuhan dan dia mati buat saya, kalau begitu tidak ada pengorbanan yang terlalu besar buat saya lakukan untuk dia. Oke, saya ulangi lagi ya. Jika Yesus adalah Tuhan dan dia mati buat saya, berarti tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang bisa kulakukan ketika kulakukan buat Tuhan. So what do you mean sacrifice? Jadi apa sekarang dalam pengertian saudara pengorbanan? Giving all your money to God? Memberikan semua uang kita kepada Tuhan? Give your life to be a missionary? Memberikan hidup kita contoh jadi misionaris? Surrender to live a holy life? Menghidupi kehidupan yang kudus? Is that sacrifice? Apakah itu pengorbanan? Can you compare that sacrifice with a sacrifice? Apakah kita Jesus? bisa bandingkan pengorbanan itu dengan pengorbanan Yesus di kayu salib? No. Tidak. So I call you today. Makanya saya memanggil You want saudara. God to turn your life around Jika saudara ingin mengubahkan hidupmu for good? dari tadi mungkin kacau balau menjadi By baik, saying, I love you, God. cukup berkata, aku mengasihimu Tuhan. I will walk in your purpose. Aku mau berjalan dalam panggilanmu. And these four things, with you helping me, I want to do. Dan Tuhan, 4 hal yang kami pelajari hari ini, tolong aku Tuhan, aku mau melakukan. And I promise you, Dan saya bisa janjikan, God will bless you. Tuhan pasti tolong berkati. And Romans 8:28 will be Dan true. Roma 8:28 itu tergenapi dalam hidup saudara. God will turn your life. Tuhan akan ubahkan hidup saudara. His plan will be fulfilled Panggilannya akan tergenapi dalam hidup in saudara. your life Dalam hidup saudara, to give you hope memberikan pengharapan and a good future. dan masa depan yang luar biasa. Amen. Amin. Please try to end with these words. Dan ada lagi satu lagi. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will die. Amen. Ini apa artinya Pak Tim? Jadi hanya satu hidup yang terlewat dan hanya satu perbuatan yang dilakukan Yesus yang bertahan. You know, they say a cat has 9 lives. Orang bilang kucing ada 9 nyawanya. You are not a cat. Kita bukan kucing ya. You are human. Kita manusia. You only got one life. Kita hanya punya satu hidup. And what you do in your one life Jadi apa yang kita lakukan, kita percaya dalam kehidupan kita ini must last for God hanya untuk Tuhan saja, and for eternity. untuk selama-lamanya. Only what you do for Jesus Hanya yang kita lakukan untuk Yesus will last for eternity, yang bertahan untuk selama-lamanya. and heaven will be your home. Dan surga adalah menjadi hak kita. Amin. I'm going to ask you to do something for God today. Jadi Bapak ini mau menantang saudara hari ini. If you have understood what God is saying to you today, Jika saudara menerima dan memahami apa yang disampaikan firman Tuhan pada hari ini, young or old doesn't matter. mau saudara tua, mau saudara muda, Say, tidak "Lord, masalah. I want Romans 8:28 to be true in my life. Saudara mungkin berkata, Tuhan, aku pengen Roma 8 ayat 28 itu tergenapi dalam hidupku. I want you to turn my life and situation for good, Tuhan, aku mau Engkau mengubahkan situasi dalam hidup ini menjadi baik, so I have hope in the future. sehingga aku bisa melihat masa depan yang penuh pengharapan itu. Today I'm willing Hari ini aku mau to do what you have told me, untuk melakukan apa yang sudah Engkau katakan, to walk in the purposes you have taught me. untuk berjalan dalam panggilan-Mu. I give my life. Aku mau menyerahkan hidup. If you do that, Jika saudara mau melakukan itu, God is going to bless you, Tuhan yang setia itu akan memberkati saudara, prosper you, membuat saudara and berlimpah, turn your life and situation mengubah situasi saudara for good untuk kebaikan, and for His glory. untuk kemuliaan nama Yesus. Amen. Amin. Let's think.
Mari kita bangkit berdiri, saya undang And you said, Lord, today dan kita katakan, Tuhan, hari ini I decide, aku memutuskan, I make a choice aku mengambil keputusan to love you untuk mengasihi, and to walk in your purpose. untuk berjalan dalam panggilan. And you come and